Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas operasi aljabar matriks. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya mengenai matriks itu apa, elemen-elemen yang ada di matriks itu apa. Nah, sekarang kita belajar mengenai operasi aljabar matriks. Nah, apa aja nih yang akan kita pelajarin? Itu ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke penjumlahan matriks. Jadi, untuk penjumlahan dalam matriks, di sini ada definisinya. Jika A dengan elemen AIJ dan B dengan elemen BIJ merupakan dua buah matriks yang berordo M dikali N, maka jumlah kedua matriks tersebut yang dinotasikan dengan A plus B adalah suatu matriks baru, yaitu C sama dengan CIJ yang juga berordo M dikali N, dengan CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ untuk setiap I dan J. Maksudnya gimana? Jadi, untuk penjumlahan matriks, maka dari dua buah matriks ini haruslah berordo sama, yaitu M dikali N. Jika A 2 kali 3, maka matriks B juga harus 2 dikali 3, dan seterusnya. Jadi, syarat bisa dijumlahkan suatu matriks jika ordonya sama. Oke, bisa dilihat di sini jika ada matriks A sama dengan ini, berarti ordonya 2 kali 2 ya. Lalu ada matriks B, nah ordonya juga 2 kali 2. Nah, setelah ini jika kita akan menjumlahkan, maka kita bisa menjumlahkan karena ordonya sama-sama 2 kali 2. Nah, cara menjumlahkannya seperti apa? Kita jumlahkan di setiap elemennya seperti ini. Nah, AIJ ditambah BIJ. Nah, berarti A11 ditambah B11 dan seterusnya. Jadi A ditambah B sama dengan, nah, matriks A itu kan A, B, C, D, dan matriks B itu R, S, T, U. Maka cara penjumlahannya itu A ditambah R, B ditambah S, C ditambah T, dan D ditambah U. Seperti itu ya. Jadi dijumlahkan sesuai letak elemen yang sama. Nah, misalkan nih, ada contoh untuk penjumlahan matriks. Nah, diketahui matriks A berordo 2 kali 2, yaitu 3, 2, 2, dan 7. Dan matriks B berordo 2 dikali 1. Tentukan A plus B. Nah, kira-kira ini bisa dijumlahin atau tidak? Nah, ingat tadi definisinya matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan jika ordonya sama. Karena di sini ordonya berbeda, maka untuk A plus B itu tidak bisa dijumlahkan karena ordonya tidak sama. Tuh. Oke, paham ya sampai sini? Nah, ini ada contoh berikutnya. Nah, misalkan diketahui matriks A itu 6, 2, 1, 2, dan matriks B itu 2, min 2, 5, 3. Tentukan A plus B. Nah, untuk kasus contoh yang ini, kira-kira bisa nggak? Nah, karena matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B 2 kali 2, nah ordonya sama kan? Maka bisa kita jumlahkan. Nah, hasil dari A ditambah B adalah, nah, ini tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 2, lalu 2 ditambah min 2, lalu 1 ditambah 5, 2 ditambah 3. Nah, tinggal kalian jumlahkan. 6 ditambah 2 adalah 8, 2 ditambah min 2 adalah 0. Nah, positif dikali negatif, negatif ya.
1 ditambah 5 adalah 6, 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, ini adalah matriks C yang ada di definisi. Nah, jadi ini hasil penjumlahan A ditambah B. Oke, jadi penjumlahan sampai sini. Intinya, agar kita bisa menjumlahkan sebuah matriks, dua buah matriks, maka kita harus melihat ordonya terlebih dahulu. Ordonya harus sama, maka matriks tersebut bisa kita jumlahkan. Gitu ya. Oke. Semoga paham. Kita lanjut ke penjumlahan pengurangan matriks maksudnya. Oke. Sebenarnya pengurangan dan penjumlahan matriks itu intinya sama. Ordonya harus sama. Nah, cuman di sini bedanya dia operasinya dia dikurang. Nah, jadi kita menggunakan konsep penjumlahan ke pengurangan. Nah, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, diketahui matriks A itu 6, 2, 1, 2 dan matriks B 2, min 2, 5, dan 6. Tentukan A dikurang B. Nah, ingat ordonya harus sama, maka kita bisa mengoperasikan bisa penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk matriks A, ordonya 2 kali 2. Dan matriks B juga 2 kali 2. Maka kedua matriks ini bisa dioperasikan penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini diminta dikurang. A dikurang B. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 2, 2 dikurang min 2, 1 dikurang 5, dan 2 dikurang 6. Oke, sampai sini paham ya? Nah, tinggal kita operasikan. Nah, 6 dikurang 2 adalah 4, 2 dikurang min 2, dia jadi positif. Min dikali min adalah plus, jadi 2 ditambah 2 adalah 4, 1 dikurang 5, jadi min 4. 2 dikurang 6 juga min 4. Nah, ini hasil pengurangan A dikurang B. Nah, sama ya caranya, cuman bedanya di operatornya aja. Nah, ini dikurang. Oke, gitu ya. Kurang lebihnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dalam sebuah matriks. Nah, oke. Kita lanjut ya ke oke. Nah, ini ada sifat-sifat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, jika A ditambah B, maka hasilnya sama untuk B ditambah A. Nah, jadi ini sifat komutatifnya berlaku untuk penjumlahan matriks. Nah, lalu ini sifat asosiatif. Jika A ditambah dalam kurung B ditambah C, maka bisa kita rubah jadi A ditambah B, lalu ditambah C. Nah, dia bersifat asosiatif juga ya. Nah, untuk kasus pengurangan, dia tidak komutatif, artinya anti komutatif. Jika A dikurang B, itu hasilnya tidak sama dengan B dikurang A. Nah, jadi kalau A dikurang B, tetap A dikurang B ya, nggak bisa dirubah. Kecuali dia penjumlahan. Oke. Nah, kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks itu ada dua jenis. Ada perkalian skalar matriks dan ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, ada dua ya. Nah, untuk perkalian skalar, misalnya K anggota bilangan real dan A sama dengan, ini elemennya AIJ, adalah suatu matriks yang berordo M dikali N. Perkalian bilangan real K dengan matriks A adalah suatu matriks baru yang juga berordo M dikali N yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen pada A dengan bilangan real K dan diberi notasi KA. Sedemikian sehingga maka KA sama dengan elemen KAIJ. Maksudnya gimana?
Jadi K itu sebuah bilangan real. Jika kita kalikan ke sebuah matriks, maka K-nya itu kita kalikan ke semua elemen matriks. Nah, untuk lebih jelasnya di contoh soal ya. Oke, sedangkan perkalian matriks dengan matriks adalah apabila matriks A dengan elemen A, I, J adalah matriks yang berordo M dikali P dan matriks B adalah matriks yang berordo Q dikali N, maka perkalian matriks A dan B yang dinotasikan dengan AB dapat dilakukan apabila P sama dengan Q. Nah, artinya apa? Di posisi ini P itu sebagai kolom si A dan Q sebagai baris si B. Artinya kolom kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Itu syarat bisa perkalian matriks dengan matriks. Nah, oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian skalar matriks. Nah, misalkan X itu skalar dan matriks A itu anggotanya A, C, B, D. Nah, ini ordonya 2 kali 2. Nah, akan menghasilkan matriks baru dengan ordo yang sama, artinya ordonya itu 2 dikali 2 juga. Nah, maka hasil perkalian X dikali A sama dengan, nah tinggal kita buat seperti ini. A-nya itu kan matriks ya. Nah, perkalian skalar itu skalar dengan semua elemen matriks. Jadi, bisa kita tulis X dikali A, X dikali C, X dikali B, dan X dikali D. Semua elemen dalam matriks kita kalikan si skalarnya. Nah, ini yang disebut skalar. Oke. Nah, kita ke contoh soal ya. Oke, ini ada contoh soal. Diketahui matriks C sama dengan, nah ini matriks C itu berarti ordonya 3 kali 3. Ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, tentukan hasil dari 3C. Nah, perkalian skalar 3 dengan matriks C. Maka perkaliannya adalah ingat, perkalian skalar itu harus semua elemen dikalikan. Nah, maka bisa kita tulis 3 dikali min 2 adalah min 6. 3 dikali 1 yaitu 3. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 0, 0. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali min 1 adalah min 3, 3 dikali 5 adalah 15, 3 dikali 7 adalah 21. Nah, ini hasil dari perkalian skalar 3C. Jadi, dikalikan dengan semua elemen dan letaknya tetap sama. Tuh, ini untuk perkalian skalar matriks. Nah, di sini ada sifat juga untuk perkalian skalar. Nah, jika K, L, anggota R, nah ini skalarnya ya, matriks-matriks A dan B berordo M dikali N, maka dalam perkalian matriks berlaku sifat-sifat berikut. Nah, misalkan nih, K ditambah L, lalu dikalikan A, maka bisa kita rubah juga jadi KA ditambah LA. Nah, terus kalau untuk pengurangan sama juga, bisa kita ketika K min L lalu dikalikan A, bisa kita rubah jadi KA min LA, dia senilai. Nah, lalu ada K dikalikan LA. Maka bisa kita kalikan dulu KL-nya, baru kita kalikan dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, misalkan diketahui matriks C itu ini ordonya 2 kali 2. Tentukan yang A itu 2 dikali 3C, yang B itu 3C ditambah 4C, yang C soalnya 5C dikurang 2C. Oke, kita ke soal yang pertama. Nih, poin yang A.
Nah, ini perkalian ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang C. Nah, yang ini. Nah, kalian bisa cari dulu nih 3C itu berapa, lalu kalian kalikan dengan 2. Nah, atau dari 2 dikali 3C kita rubah jadi ini KL dikali A. Maka K-nya itu kan 2, L-nya 3. 2 dikali 3 adalah 6, baru kita kalikan C. Jadi 6C. Nah, C-nya kita substitusikan. Jadi 6 dikali 2, 4, min 3, dan min 1. Nah, hasilnya adalah 6 kali 2 adalah 12, 6 dikali 4 adalah 24, 6 dikali min 3 yaitu min 18, 6 dikali min 1 adalah min 6. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa kalikan dulu si skalarnya. Atau kalau mau 3C dulu lalu dikalikan 2 itu sama aja. Tergantung nyamannya kalian yang mana. Oke, sekarang lanjut ke poin yang B. 3C ditambah 4C. Nah, lebih mudah kita gunakan sifat yang A. Nah, jadi bisa kita rubah nih. Kan tadinya posisinya ini ya. K-nya 3, L-nya 4. Nah, kita rubah. Jadi K ditambah L lalu dikalikan A. Nah, jadi 3 ditambah 4 lalu dikalikan C. Nah, 3 tambah 4 adalah 7. Maka perkaliannya adalah 7C. Jadi kita cuman mengalihkan satu kali. Nah, kalau ini kan 2 kali ya. 3C dulu lalu 4C. Nah, yang ini kalau kita menggunakan sifat yang ini itu hanya satu kali pengalian. Oke, jadi 7C sama dengan 7 dikali 2, 4, min 3, min 1, sesuai matriks yang di sini. Nah, lalu diperoleh hasil 7 dikali 2 adalah 14, 7 dikali 4 adalah 28, 7 dikali min 3 adalah min 21, 7 dikali min 1 adalah min 7. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu untuk sifat yang A, lalu ke soal yang C. Nah, soal yang C seperti sifat yang B. Nah, kita akan merubah menjadi seperti yang poin B. Nah, kita kurangkan dulu skalarnya. Jadi, 5 dikurang 2 dikali C. Nah, sama kan posisinya. K-nya 5, L-nya 2. Nah, dikurangkan, jadi kita peroleh itu 3C. 5 kurang 2 adalah 3. Nah, tinggal kita kalikan. 3 dikali C. Nah, diperoleh 3 dikali 2. 3 kali 2 adalah 6. Lalu, 3 dikali 4 adalah 12. 3 dikali min 3 yaitu min 9. Lalu, 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, ini penggunaan sifat untuk sifat-sifat yang ada di perkalian skalar matriks. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lanjut kita ke perkalian matriks dengan matriks. Nah, untuk yang skalar semoga clear ya. Oke, sekarang matriks dengan matriks. Nah, ingat tadi matriks dengan matriks baris kolom di matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, kolomnya di sini berapa? Kolomnya 2, 1, 2, dan baris di sini ada 2 juga. Maka hasil perkaliannya kita bisa operasikan. Nah, hasil perkaliannya seperti apa? Nah, bedanya skalar dengan matriks kita lihat ya. Nah, misalkan perkalian AB dengan matriks A itu A, C, B, D, dan matriks B itu R, S, T, U, maka bisa kita operasikan perkalian dengan cara seperti apa? A dikali R ditambah C dikali T. Nah, kenapa? Tadi kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Karena perkaliannya itu seperti itu, baris dikali kolom.
Jadi baris dikali kolom. Nah, ini juga sama. Baris dikali kolom. Oke, posisinya seperti apa? Posisi penyimpanannya sesuai kolom yang ada di sini. Nah, untuk yang ini kan dia kolom pertama dengan baris pertama. Nah, ini baris pertama dengan kolom pertama. Maka kita tulis di sini hasilnya. A dikali R ditambah C dikali T. Nah, ditambah ya. Lalu A dikali S, simpan di sini karena posisinya ada di kolom kedua, lalu baris pertama. Lalu ditambah C dikali U. Oke, setelah dua kolomnya ini sudah dikalikan, maka kita beralih ke bagian bawah. Nah, sama yang bagian bawah, baris kedua ini dikalikan dengan baris dikali kolom pertama dan kolom kedua. Nah, sama-sama dikali kolomnya. B dikali R ditambah D dikali T. Nah, posisinya di sini karena di ini baris kedua kolom pertama. Lalu B dikali S ditambah D dikali U. Nah, seperti ini. Nah, setelah kalian kalikan, lalu hasilnya kalian jumlahkan. Nanti akan membentuk sebuah matriks baru dengan ordo T kali N. Ingat definisi yang tadi? Oke. Nah, biar nggak bingung, kita ke contoh soal ya. Nah, ini. Intinya, dua buah matriks dapat dikalikan apabila banyaknya kolom matriks pertama. Nah, kolom matriks pertama tuh yang di sini. Sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Oke. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Tuh. Oke. Ini syaratnya ya. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, maka bisa dioperasikan. Nah, kita ke contoh soal. Nah, diketahui matriks A 1, 3, 2, dan min 2. Matriks B min 1 dan min 3. Matriks C 3, 2, min 1, dan 4. Nah, matriks A itu ordonya berapa? 2 dikali 2. Lalu matriks B 2 dikali 1. 2 baris dan 1 kolom. Nah, yang ini juga 2 dikali 2. Nah, sekarang lihat. Di sini soalnya itu A dikali B. A dikali B. Matriks A itu, ingat tadi, kolom pertama, ingat yang ini, kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Kolom matriks pertama, kolomnya itu ada 2, kolomnya ada 2, di sini barisnya ada 2. Nah, sama kan? Sama-sama 2, maka A dan B bisa dikalikan. Nih, ini 2. Barisnya 2. Kolomnya juga 2. Nah, ini sama. Nah, maka A dan B bisa dikalikan. A dikali B sama dengan, nah, matriksnya kita, ini, 1, 3, 2, min 2 dikali min 1 dan min 3. Nah, tinggal kita operasikan. Nih, baris dikali kolom. Nah, 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali min 3. Nah, karena ini cuma ada 1 kolom, maka dia cuma akan membentuk jadi 1 kolom. Oke, lalu
2 dan min 2 baris ini dikali kolom yang sama. 2 dikali min 1 ditambah min 2 dikali min 3. Oke. Nah, 1 dikali min 1 ditambah 3 dikali min 3 berapa? Itu min 1 ditambah min 9. 3 kali min 3, 9. Lalu yang ini 2 kali min 1 min 2 ditambah min 2 kali min 3. Min dikali min positif. 2 kali 3, nah. Oke. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Min 1 ditambah min 9, yaitu min 10. Lalu min 2 ditambah 6 adalah 4. Nah, ini hasil dari perkalian AB. Nah, walaupun matriks A itu 2 kali 2, maka dia hasilnya akan ini barisnya menyesuaikan matriks A, kolomnya menyesuaikan matriks B. Nah, ini jadi hasilnya min 10 dan 4. Nah, lalu sekarang kebalikannya nih. B dikali A, bisa nggak? Nah, berarti B-nya itu sebagai si kolomnya. Kolomnya 1, A-nya itu barisnya. 1 dan 2. Nah, beda kan? Nah, ingat kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, dia berbeda. Maka B dikali A tidak dapat ditentukan karena banyaknya kolom pada matriks B. Nah, ini satu nih kolomnya. Tidak sama banyak dengan baris pada matriks A. Jadi udah nih, dia nggak bisa dioperasikan. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang C dikali A. Nah, C-nya itu kolomnya 2, lalu matriks A barisnya juga 2. Nih, yang ini. Nah, sama-sama 2 kan, berarti C dan A bisa dikalikan. Nah, perkaliannya sama, baris dikali kolom. Baris dikali dengan kolom. Ini ada 2 kolom, berarti 2 kali dikalikannya. 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Nah, posisi yang kedua, 3 dikali 3 ditambah 2 dikali min 2. Oke, ini kolomnya udah habis ya, berarti kita pindah ke bawah. Baris kedua dikali kolom pertama dan kedua. Min 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 2. Lalu min 1 dikali 3 ditambah 4 dikali min 2. Nah, sama ya. 2 dengan 2, 1 dengan 1, 3 dengan 3, min 2 dengan min 2. Tuh, nah tinggal kita kalikan. 3 dikali 1 ditambah 2 kali 2, yaitu 3 ditambah 4. Nah, lalu 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali min 2, yaitu min 4. 9 ditambah min 4. Lalu min 1 dikali 1, yaitu min 1 ditambah 4 kali 2, yaitu 8. Min 1 dikali 3, yaitu min 3 ditambah 4 kali min 2, yaitu min 8. Nah, tinggal dioperasikan penjumlahan. 3 ditambah 4 adalah 7. 9 ditambah min 4 adalah 5. Min 1 ditambah 8 yaitu 7. Min 3 ditambah min 8 berarti min 11. Nah, ini perkalian matriks dengan matriks. Ingat, baris dikali dengan kolom. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, itu kunci dari perkalian matriks dengan matriks. Nah, lalu di sini ada sifatnya juga. Nah, jadi AB tidak sama dengan BA. Terbukti dari soal yang sudah kita kerjakan. Nilai AB tidak sama dengan BA. Oke, itu sifat yang pertama. Lalu, untuk sembarang K, nah, misalkan K itu skalar ya.
dikalikan dengan matriks, lalu perkalian matriks lagi. Nah, kita bisa kalikan si matriksnya dulu, baru K-nya. Atau kita kalikan K-nya dengan matriks yang lain. Nah, bisa ya, kayak gini. Nah, ini sifat-sifat untuk perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini ada contoh soal lagi nih. Nah, diketahui matriks A itu 1, 3, 2, min 2. Lalu matriks B 2, 3, min 2, dan 4. Matriks C 3, 2, min 1, dan 4. Tentukan A dikali BC, lalu BA ditambah BC. Nah, bisa menggunakan sifat matriks yang tadi. Nah, A dikali BC, kalau langsung bisa juga. Berarti A-nya itu ini 1, 3, 2, min 2. Lalu B-nya itu ini 2, 3, min 2, 4. C-nya 3, 2, min 1, dan 4. Nah, kalian kalikan dulu B dan C-nya. Nah, ingat perkaliannya baris dikali kolom. Baris kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, kolomnya 2, barisnya juga 2. Nah, sama ya. Oke, jadi bisa dikalikan. Nah, 2 dikali 3 ditambah 3 kali min 1. Nah, 2 kali 3, 6. 3 dikali min 1, min 3. Oke, lalu di sini 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 4. 2 kali 2, 4. 3 dikali 4, 12. Min 2 dikali 3 itu min 6 ditambah 4 dikali min 1. Nah, baris dikali kolom juga. Nah, sekarang ini min 2 dikali 3 min 6, 4 dikali min 1 min 4. Lalu min 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Nah, min 4 plus 16. Nah, tinggal kita operasikan yang ini dulu. Yang ini tetap kita tulis lagi. Lalu yang ini 6 dikurang 3 adalah 3, 4 ditambah 12 itu 16. Min 6 kali min 6 min 4 yaitu min 10. Min 4 ditambah 16 yaitu 12. Nah, setelah BC-nya sudah kita operasikan, tinggal kita kalikan dengan A. Nah, kolom matriks A sama dengan baris matriks BC. Maka bisa kita operasikan. Nah, 1 dikali 3, yaitu 3, ditambah 3 dikali min 10. Itu min 30. Lalu 1 dikali 16, ditambah 3 dikali 12. 3 kali 12, 30. Nah, lalu ini baris kedua dikali kolom pertama. 2 dikali 3, 6, min 2 dikali min 10, plus 20. 6 plus 20, lalu 2 dikali 16, 32, dikurang, min 2 dikali 12, yaitu min 24. Tinggal kalian operasikan. 3 dikurang 30, min 27, 16 ditambah 36, yaitu 52, 6 ditambah 20, 26, 32 dikurang 24 adalah 8. Nah, ini contoh perkalian A dikali BC. Nah, sampai sini dulu ya. Itu penjelasan mengenai operasi aljabar matriks. Nah, tadi kita sudah bahas penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Semoga penjelasannya memudahkan kalian untuk belajar ya. Semoga bermanfaat, kalian juga paham materinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.